Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Safira dari kelas A, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Kalian tahu nggak sih apa itu deviasi dan diferensiasi? Nah, berikut penjelasannya. Perilaku penyimpangan atau deviasi sosial adalah semua bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada di dalam lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun masyarakat. Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau kelompok tidak mematuhi norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku penyimpangan dapat terjadi di mana saja, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk penyimpangan sosial atau deviasi sosial. Nah, deviasi sosial dibedakan menjadi dua macam, dilihat berdasarkan kadar penyimpangannya dan pelaku penyimpangan. Berdasarkan kadar penyimpangannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penyimpangan primer. Penyimpangan primer disebut juga sebagai penyimpangan ringan. Para pelaku penyimpangan ini umumnya tidak menyadari bahwa dirinya melakukan penyimpangan. Penyimpangan primer dilakukan tidak secara terus-menerus dan pada umumnya tidak begitu merugikan orang lain. Contohnya, mabuk saat pesta, mencoret tembok, ataupun melakukan balapan liar di jalan. Kemudian penyimpangan yang kedua, sekunder. Penyimpangan sekunder disebut juga penyimpangan berat. Umumnya, perilaku penyimpangan dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang dan terus-menerus, meskipun pelakunya sudah dikenai sanksi. Bentuk penyimpangan ini mengarah pada tindakan kriminal seperti pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Penyimpangan jenis ini sangat merugikan orang lain sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi atau hukum pidana. Kemudian ada berbagai contoh deviasi sosial atau penyimpangan sosial, yaitu tawuran, anak-anak yang merokok, kemudian perjudian, pergaulan bebas, prostitusi, dan aksi bullying. Pembahasan kita kedua mengenai diferensiasi sosial. Pada dasarnya, manusia tidak ada yang sama persis. Ada berbagai perbedaan yang bisa kita temukan, misalnya dalam hal budaya, agama, ras, usia, profesi, dan masih banyak lagi. Perbedaan ini disebut sebagai diferensi sosial. Dapat dikatakan bahwa perbedaan yang dihasilkan diferensi sosial berupa perbedaan yang tidak memiliki tingkatan atau jenjang. Dengan kata lain, perbedaan yang muncul bersifat horizontal. Kemudian beberapa bentuk dari diferensiasi sosial. Yang pertama, ras. Ras adalah penggolongan manusia berdasarkan kesamaan fisik yang dibawa sejak lahir. Pada bentuk ras tersebut biasanya meliputi warna dan jenis rambut. Yang kedua yaitu agama. Pada suatu negara, salah satunya Indonesia, pastinya tidak hanya memiliki satu agama, tapi beberapa agama. Agama merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia karena menyangkut keyakinan yang dianggap benar. Kemudian, suku bangsa. Di Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Tiap suku bangsa tidak sama dan memiliki perbedaan, seperti bahasa atau kebiasaan suku Jawa dengan suku yang ada di Sumatera pastinya berbeda. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diferensiasi sosial. Perbedaan jenis kelamin biasanya dilihat dari reproduksi bentuk tubuh atau suara. Profesi. Profesi atau pekerjaan salah satu bentuk diferensiasi sosial. Profesi ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai sumber penghasilan manusia. Tiap masyarakat memiliki profesi yang berbeda-beda. Klan. Klan merupakan kesatuan keturunan, kepercayaan, dan adat. Klan adalah sistem sosial yang berdasarkan ikatan darah ataupun keturunan. Klan berbentuk diferensiasi sosial yang beragam.
Kemudian kita masuk pada contoh-contohnya. Perbedaan warna kulit yang ada di masyarakat Indonesia seperti warna kulit putih, kulit langsat, sawo matang, hitam, coklat, dan sebagainya. Penggolongan masyarakat Indonesia menurut agamanya seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.